Di-record gak enak. Hari ini kita akan mengawali belajar ikatan kimia karena ini masih lanjutan dari bab yang kemarin. Ada hubungannya dengan struktur atom, ada hubungannya dengan sistem periodik unsur di bab ini. Jadi kalau bab sebelumnya kita sudah sangat menguasai, insya Allah di ikatan kimia akan jauh lebih mudah. Kemudian hari ini targetnya cuma 2 belajarnya. Yang pertama adalah kita mengenali bagaimana sih atom itu mencapai suatu kestabilan. Terus atom mana sih yang paling stabil itu, gitu ya. Dan yang kedua, kita akan belajar mengenai simbol Lewis. Baru minggu depan kita belajar masing-masing ikatan, ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen, ada ikatan logam. Ada 3 itu. Mantap ya. Langsung aja anak-anak, untuk hari ini kita belajar di 2 materi awal dulu, yaitu cara atom mencapai suatu kestabilan. Nah, masih ingat unsur-unsur ini ada di golongan berapa? He itu helium, terus Ne itu neon gitu ya. Ar itu kripton, Se itu xenon. Unsur golongan berapa? 1A? Lupa. Ini adalah unsur golongan 8A atau yang dikenal sebagai unsur gas mulia. Nah, begitu noble gases itu ada di sini, ada di golongan 8A. Mulai dari helium, neon, argon, kripton, dan xenon serta radon biasanya gitu ya. Anak-anak, unsur golongan 8A ini adalah unsur yang dikenal paling stabil di antara golongan-golongan yang lain. Mengapa kok stabil? Karena untuk unsur helium, neon, argon, sampai radon itu, kalau kita lihat di konfigurasi elektronnya, itu gambarnya seperti ini, di model konfigurasinya. Ada kesamaan nggak? Ada kemiripan nggak di situ? Yang di sini, valensinya ada 2, gitu ya. Terus kalau di sini valensinya ada berapa? 8, yang di sini 8, di sini 8, di sini 8 juga 8. Ini S-nya penuh terisi elektron karena ada 2 isinya. Ini S-nya penuh, P-nya juga penuh. Kalau ini S-nya penuh, P-nya penuh, D-nya juga penuh. Ini bahkan sampai F juga penuh. Kalau semua orbital, semua subkulit itu sudah terisi elektron, anak-anak, itu dikatakan sebagai unsur yang sangat stabil. Dan dari 118 unsur itu, yang paling stabil adalah unsur gas mulia. Makanya unsur-unsur yang lain, baik itu golongan 1, golongan 2, golongan 3, sampai golongan 7 itu akan berusaha menyamai gas mulia. Mengapa? Untuk mencapai suatu kestabilan. Jadi semua unsur itu iri dengan gas mulia. Kenapa sih gas mulia kok stabil sedangkan saya kok tidak? Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mencapai suatu kestabilan. Agar dia jadi lebih stabil. Kalau orang itu begini, orang yang belum nikah dan setelah yang nikah itu lebih stabil yang mana dalam segi kehidupannya? Gak tahu ya, sama kan belum nikah kan itu ya. Sayangnya kan itu. Nah biasanya terutama cowok ya, yang cowok itu jalan kehidupannya terus perilaku hidup sehari-hari itu akan jauh lebih stabil kalau dia sudah menikah, begitu. Begitu juga untuk unsur-unsur ini. Karena yang paling stabil adalah golongan 8A, unsur lain berusaha untuk mencapai golongan 8A, berarti mereka juga harus dengan cara menikah. Jadi unsur itu juga mengalami pernikahan. Nah, pernikahannya itu nanti membentuk suatu senyawa. Dan senyawa itu dibentuk melalui ikatan kimia. Ada ikatan ion, ada ikatan kovalen maupun ikatan logam. Begitu ya. Nah, hari ini kita fokusnya masih di sini dulu, yaitu di dalam mencapai suatu kestabilan. Ada 3 cara atom itu mencapai kestabilan. Ini ya. Yang pertama, dia harus melepas elektron. Elektron yang dimaksud adalah elektron valensi. Selalu begitu ya. Yang digunakan adalah elektron valensi. Terus, yang kedua,
Nanti ada yang lawannya melepas. Nanti menangkap elektron. Lah, apa contoh yang melepas elektron? Itu contohnya ini, ada natrium. Natrium pun nomor atomnya kemarin kan 11 gitu ya. Kalau kita susun di dalam subkulit atom, di dalam kulit atom, susunannya begini, Rek. Di kulit pertama, isinya 2 elektron. Di kulit kedua, isinya berapa berarti? 8 elektron. Di kulit ketiga, isinya berapa ini? Cuma ada 1 elektron. Nah, yang jumlahnya 1 ini dikenal sebagai elektron apa kemarin? Elektron valensi, karena dia ada di bagian terakhir. Ternyata, Rek, kalau dia memiliki 1 valensi, atom itu cenderung untuk melepas elektron. Membentuk apa di sini? Ion natrium. Ion positif dikenal dengan apa kemarin? Kation. Jadi kalau atom-atom yang melepas elektron itu akan membentuk suatu kation. Ini adalah salah satu cara atom untuk mencapai kestabilan. Mengapa kok kalau sudah melepas 1 elektron jadi stabil? Karena sekarang elektron di terluarnya jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu seperti konfigurasinya gas mulia. Begitu tujuannya. Awalnya punya 1 di kulit terluar, kemudian dilepas 1, sehingga tinggal berapa? Tinggal 8 di kulit terluar, dia menjadi atom yang stabil. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Oke. Yang kedua, itu adalah dengan cara menangkap elektron, lawan dari melepas elektron. Contohnya ini, atom klorin punya berapa elektron di sini, Rek? Di kulit terluarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu kan nggak stabil kan ya? Agar stabil tadi berapa? 2 atau 8. Lah bagaimana agar mencapai 2 atau 8? Ternyata dia lebih mudah menangkap 1 elektron. Sehingga menjadi berapa sekarang setelah menangkap elektron? 8. Membentuk ion negatif atau yang dikenal sebagai anion. Jadi ini pembentukan kation, yang ini pembentukan kation, yang ini pembentukan anion. Paham ya? Itu cara kedua suatu atom untuk mencapai suatu kestabilan. Nah, terus yang ketiga itu ya opo? Melepas sudah, menangkap sudah. Nah, terus apa yang ketiga kira-kira? Ternyata yang ketiga adalah menggunakan elektron secara bersama-sama. Sharing gitu loh. Berbagi artinya, berbagi elektron. Nah, terus ini contohnya. Kalau kita membentuk suatu molekul oksigen, Gaussian Lewis-nya, itu nanti tidak ada yang melepas elektron, tidak ada yang menerima elektron, tapi mereka cenderung apa? Cenderung menggunakan elektron secara bersama-sama. Jika ini anak-anak, yang ion positif dan ion negatif bergabung, itu membentuk ikatan ionik. Nanti gitu. Melepas elektron, menangkap elektron, kalau dikombinasi akan membentuk suatu ikatan ionik. Kita bahas minggu depan. Kalau yang model begini, menggunakan elektron secara bersama, itu nanti membentuk ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu paling 2 pertemuan lagi lah baru kita bahas. Karena ionik itu butuh 1 atau 2 pertemuan. Itu lama ikatan ionik. Gitu ya. Ada berapa tadi atom mencapai kestabilan caranya? Ada 3. Yang pertama adalah melepas elektron. Yang kedua, menangkap elektron. Yang ketiga, yang jadi pertanyaan, siapa saja atom-atom yang melepas elektron itu sekarang? Kita harus tahu. Karena nggak semua itu bisa melepas elektron. Nggak semua itu bisa menerima elektron. Nggak semua itu bisa berbagi elektron. Ada kelompok-kelompoknya. Nah, kelompoknya itu sebenarnya ada di dalam tabel periodik itu. Kita lihat ya satu persatu. Yang cenderung melepas elektron adalah unsur di golongan berapa ini? Golongan 1A, terus 2A, sama 3A. Ada pengecualiannya. Nah, hidrogen nggak masuk di situ. Karena hidrogen itu, walaupun golongan 1, dia bukan logam. Dia adalah gas.
Kalau gas itu sulit untuk melepas elektron. Jadi, agar kita lebih mudah, atom-atom yang mampu melepas elektron adalah atom-atom logam, nyebutnya begitu. Atom logam itu ada di golongan 1, golongan 2, golongan 3. Begitu anak-anak. Nanti ada pengecualian lagi, Be dan B itu kadang tidak dimasukkan dalam unsur logam. Nanti kalau kita bicara lebih lanjut ya, sekarang kita secara umumnya dulu. Nah terus, untuk golongan 1 itu melepas berapa elektron? Ada ketentuannya. Golongan 1 berarti punya berapa valensi, Rek? 1. Berarti nanti cenderung melepas 1, begitu. Kalau golongan 2 punya berapa valensinya? 2. Berarti dia cenderung melepas 2. Kalau golongan 3 melepas 3. Jadi kalau golongan 1 muatannya adalah positif 1, kalau golongan 2 muatannya positif 2, kalau golongan 3 muatannya positif 3. Bisa dipahami? Alhamdulillah mudah. Itu ya yang kation. Sekarang yang anion, yang menangkap elektron. Kira-kira kalau yang ini golongan logam, yang ini kira golongan yang apa, Rek? Ya lawannya. Berarti golongan yang non logam. Golongan berapa aja yang non logam itu? Nah itu. Ada golongan 5A, 6A, dan 7A. Tapi tak potong yang golongan 5A. Nggak seluruhnya. Karena yang ke bawah ini masih bisa melepas elektron. Gitu ya. Yang tampil adalah kecenderungannya. Nah kalau sudah, karena dia menangkap elektron, yang golongan 5, Rek, kira-kira menangkap berapa elektron akan menjadi stabil? Tadi valensinya kan 5 ya, ini kan valensinya 5, golongan 5 itu. Untuk stabil tadi berapa valensinya? 8. Agar menjadi 8, berarti dia harus menangkap berapa? 3. Maka yang golongan 5 akan membentuk ion negatif 3, begitu. Yang golongan 6 berarti negatif berapa? 2. Golongan 7? 1. Lah begitu, paham. Gampang ya ternyata ya. Berarti untuk unsur-unsur golongan 5, 6, 7 yang disebut unsur non-logam itu kecenderungannya adalah menangkap elektron. Sing logam sudah, sing non-logam sudah. Nah terus sekarang siapa yang menggunakan elektron bersama itu? Ayo kira-kira yang mana? Ternyata dia juga termasuk unsur-unsur yang bersifat non-logam. Gitu ya. Unsur-unsur non-logam itu juga cenderung untuk berbagi elektron antara satu atom dengan atom yang lain. Gitu. Mengapa? Karena dia dilihat dari berikatan dengan atom siapa. Kalau unsur-unsur non-logam berikatan dengan unsur logam, enak. Yang ini melepas, yang ini menerima. Tapi kalau yang berikatan adalah sesama unsur non-logam, tidak ada yang mampu melepas, tidak ada yang mampu menerima, mereka cenderung apa? Berbagi elektron. Itu ya cirinya ya. Kalau ada logam dan non-logam berikatan, satu melepas, satu menerima. Tapi kalau sesama non-logam, cenderung berbagi atau sharing. Bisa dipahami ya? Coba sekarang kita cek. Latihan ya. Natrium. Konfigurasinya seperti ini. Kecenderungannya melepas apa menerima? Melepas. Melepas berapa dia? 1. Kenapa kok melepas 1? Karena valensinya sama dengan 1. Sehingga jadi ion apa? Na plus. Gitu. Paham ya? Oke. Kalau Mg gimana? Melepas berapa? 2. Membentuk ion apa? Mg 2 plus. Pinter gitu. Terus yang ini? Berapa valensinya? 7. Untuk stabil melepas atau menerima dia? Berapa yang diterima? Berarti bentuk ion apa? F-1. Bisa dipahami? Oke.
Nah, terus kalau ini 6, berarti untuk stabil menangkap berapa? 2, membentuk ion 2 min. Ini anak-anak, tujuan bentuk ion mencapai kestabilan itu. Yang awalnya dia punya valensi 1, nah masih kan kursor nggak jalan nih. Yang awalnya punya valensi 1, nggak stabil, agar sama kayak gas mulia, yang satu ini dilepas. Sehingga ini kayak konfigurasinya gas mulia. Ini sama, dilepas, tinggal ini kayak gas mulia. Gitu ya. Ini 7, nggak stabil. Agar kayak gas mulia berarti harus menangkap 1 dan seterusnya. Ada yang ditanyakan sampai di sini dulu? Tidak. Alhamdulillah. Berarti paham semua ya? Oke. Kalau yang bagian 1 paham anak-anak, sekarang kita masuk bagian yang kedua, yaitu mengenai simbol Lewis. Bacanya Lewis, gitu ya. Lewis simbol. Nama orang ini adalah Gilbert Newton Lewis, orang Inggris, yang menjelaskan masalah penggambaran struktur suatu senyawa. Nah, terus apa simbol Lewis itu? Definisinya begini, menggambarkan elektron valensi. Itu ketentuannya ya. Jadi, yang dipakai selalu elektron valensi. Yang dipakai untuk berikatan antar satu atom dan lainnya juga nanti menggunakan elektron valensi. Selalu begitu. Bagaimana cara menuliskannya? Teori aslinya itu mengatakan adalah pakai teori dot and cross Lewis symbol. Jadi kita boleh menggunakan titik sebagai dot atau kita menggunakan tanda silang sebagai cross. Apakah hanya 2 ini simbol yang boleh dipakai? Tidak, ternyata bebas. Sampai pakai segitiga, ya boleh gitu. Pakai lopek-lopek ya, boleh. Terserah gitu aja gambarnya. Yang penting konsisten. Kalau kita gunakan titik, ya kita gunakan titik terus. Kalau kita gunakan silang, ya silang terus gitu ya. Kalau pakai segitiga, ya segitiga terus. Itu boleh. Tapi yang secara internasional berlaku, itu adalah titik dan silang. Tadi apa yang digambarkan? Jumlah elektron valensi. Itu sebagai pegangan kita. Ngambil contoh wes, biar langsung paham. Na. Konfigurasinya begini. Terus bagaimana simbol Lewisnya kira-kira gambarnya? Ternyata begini. Na, kita kasih tanda titik ini, atau Na sebagai dikasih tanda silang. Itu menggambarkan simbol Lewis. Simbol Lewisnya siapa ini? Atom natrium. Paham ya? Simpel sekali kimianya ini. Kalau ada ini sekarang, Mg. Konfigurasinya gini, berapa valensinya? Valensinya, 2. Berarti titiknya ada berapa nanti digambarkan? Kalau silang, ada berapa silangnya? 2. Lah gambarnya begini. Mg kita gunakan 2 titik, atau Mg menggunakan 2 tanda silang. Itu mek 1, 2 top valensinya. Lalu akeh kayak gini ya apa, Rek? Nah, ada berapa valensinya? 7, pinter 7, Rek. Ojo 5 aja 6. Ini jumlahnya adalah 7. Tinggal dijumlah 2 ditambah 5 itu lah ya. Lah gambarnya ya apa? Ya sama. Gitu. Ada 7. Kalau valensinya lebih dari 4, itu kemarin ada ketentuan baku cara menuliskannya sebenarnya. Itu dimulai dari atas nulisnya yang baku itu begitu. 1, 2, 3, 4. Nulisnya gitu, Rek. Jadi berputar searah jarum jam. Dari atas itu yang baku nulisnya. Kalau lebih dari 4, masangkannya juga dari atas. Berarti 5, 6, 7. Kalau 8 ditambah lagi 8 begitu. Nulisnya jadi muter begini ya. Itu yang baku. Tapi kalau pas kondisi tertentu nggak baku ya nggak apa-apa. Yang penting kita paham maksudnya. Lanjut. Kalau ada unsur ini oksigen. Berapa valensinya? 6. Berarti gambarnya boleh begini. Harusnya kalau baku tadi gimana?
Yang ini kan harus berpasangan kan yang ini ya. Yang nggak berpasangan di bawah dan di sebelah kiri. Nah, tapi boleh kita gambarkan begini. Nggak apa-apa. Yang penting kita paham maksudnya. Ada yang ditanyakan terkait dengan simbol Lewis? Enggak ya? Nah, ini anak sesuai dengan golongan. Kalau sampean paham, hafal golongan itu mudah belajarnya. Karena datanya begini. Kalau golongan 1, yuk valensinya 1. Berarti titiknya 1. Kalau golongan 2, valensinya 2, berarti titiknya 2. Lek golongan 8, valensinya berapa? 8. Titiknya juga, lah ini enggak, cuma 2. Karena kecuali untuk helium. Nanti begitu. Kalau helium itu walaupun golongan 8, tapi valensinya cuma 2 gitu loh. Cuma 2. Nah, nanti ada aturan habis ini. Apabila atom mencapai kestabilan sudah kayak gas mulia, di akhir dia punya 2 valensi, mana sih kursornya? Punya 2 valensi, itu dikatakan dia memenuhi kaidah duplet. Nanti ya waktu ikatan kovalen ya. Jadi kalau setelah berikatan, setelah membentuk ion atau apa, punya 2 elektron, berarti dia memenuhi kaidah duplet. Tapi kalau sudah punya 8 kayak begini, nah kayak neon ini, itu dikatakan kaidah oktet. Gitu ya. Ada duplet, ada oktet. Kita bicarakan di pertemuan selanjutnya. Itu butuh waktu lama. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, alhamdulillah. Sangat gampang ya. Nah, terus ini dipakai untuk apa gitu loh. Titik-titik ini dipakai apa? Pakainya itu di sini. Saat kita sudah belajar pembentukan ikatan kimia. Lek kita belum belajar ikatan kimia, gak berguna simbol Lewis tadi. Gak berguna konfigurasi elektron itu. Nah, sekarang kita berguna. Ikatan yang dipelajari itu ada 3, tapi yang sangat urgent menggunakan simbol Lewis ada 2. Yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen. Ini masih pengenalan loh ya, kita belum masuk ke konsep sesungguhnya. Lah apa ikatan ionik itu? Ada kata-kata ion di situ, berarti melibatkan ion. Terus ion ada berapa jenis? 2. Ada kation dan anion. Berarti ikatan ionik itu terbentuk antara kation dan anion. Nanti begitu. Kalau ikatan kovalen, itu nanti belajarnya adalah di penggunaan elektron secara bersama-sama tadi, yaitu cara atom mencapai kestabilan yang ketiga. Masuk ya? Di oposisi ikatan ionik itu, ini contohnya. Sudah kenal ini, nak? Kata kasih nama sengaja. Apa itu? Garam. Garam dapur. Terus jelaskannya begini. Na tadi kan golongan 1 ya. Dapatnya dari mana nih? 1 ini. Dari konfigurasi elektron. Berarti dia punya valensi berapa? 1. Cl. Nomor atomnya 17. Berarti dia punya 7 elektron valensi. Berarti titiknya ada 7. Untuk contoh ini saya gunakan titik ya. Tidak pakai plus, nggak apa-apa ya. Yang penting apa? Warnanya berbeda. Biar kita bisa mengetahui dari mana sih elektron itu berasal. Tapi kalau elektron sesungguhnya, ya nggak ada yang warna biru, nggak ada warna merah. Semua bentuknya sama. Ini hanya untuk menyimpulkan biar kita itu langsung nyantol gitu tujuannya ya. Ayo, Na tadi kan punya 1 valensi. Agar stabil, apa yang dilakukan? Melepas loh, ada melepasnya. Iya, geser. Kalau Cl, valensinya kan 7. Agar stabil, apa yang dilakukan? Menangkap berapa? 1. Pas kan ya? Na-nya melepas 1, Cl-nya menangkap 1. Saat dilepas, Na-nya berubah jadi Na+. Elektronnya ada nggak di situ valensinya? Nggak ada. Kalau nggak ada, perlu lagi nggak dikasih titik atau cross di situ? Nggak perlu lagi. Sehingga yang Na plus simbolnya jadi ini anak-anak. Nggak ada titiknya lagi.
Bagaimana dengan yang Cl? Awalnya punya berapa? 7. Terus menangkap berapa? Jadi punya berapa? Muatannya jadi negatif. Lah gambarnya jadi begini. Ada Cl negatif, ada warna biru. Ini menunjukkan yang biru itu berasal dari Na. Paham ya? Nah, kalau ada ion positif dan negatif ini bergabung, terbentuklah NaCl atau natrium klorida itu. Ikatannya ini ionik. Yang ini anak-anak disebut sebagai simbol Lewis untuk masing-masing unsur. Kalau ini dikenal sebagai simbol Lewis untuk masing-masing ion, nyebutnya begitu nanti. Kalau yang ini dikenal sebagai rumus senyawa. Ada 2 atom bergabung melalui ikatan kimia, itu dikenal sebagai suatu senyawa. Masih ingat ya? Ini tadi apa? Struktur Lewis untuk unsur. Kalau ini, struktur Lewis untuk senyawa. Kalau ini, atau ion, senyawa atau ion boleh. Kalau ini rumus kimia. Nanti kita detailkan kalau sudah masuk belajar ikatan-ikatannya. Ini cuma pengenalan dulu ya. Kita kenalkan sedikit. Nah, kalau yang kovalen itu ya opor ya terus, Andre. Apakah ada yang melepas dan menerima? Ternyata tidak. Gini, ternyata Cl ini punya 7 valensi. Terus dia berpasangan dengan Cl lagi. Kalau valensinya 7 tadi cenderungnya gimana harusnya? Menangkap. Tapi pasangannya juga harus menangkap. Nggak ada yang melepas. Jadi nggak ada yang menangkap, tapi cuma nggak ada yang melepas, tapi cuma menangkap. Nah, terus menangkap dari mana kan gitu ya? Nah, kalau kayak gini nggak terjadi lepas dan menangkap anak-anak. Tapi yang terjadi cenderung berbagi. Yang Cl1 sebelah kiri itu butuh 1 elektron, yang Cl di kanan juga butuh 1 elektron. Karena sama-sama butuh 1, ya boleh kita joinan aja. Itu katanya. Sehingga terbentuk begini. Merah dan biru itu menjadi miliknya Cl yang sebelah kiri. Merah dan biru ini juga menjadi miliknya Cl yang sebelah kanan. Jadi ini milik bersama. Gitu. Yang 2 itu. Bisa dipahami ya? Karena ini milik bersama, berasal dari 2 atom, katanya itu digunakan secara bersama-sama tadi. Cara atom mencapai kestabilan yang ketiga. Lah yang kayak begini loh, Rek, dikenal sebagai ikatan kovalen. Jadi sesama atom apa? Non-logam. Sama, ini adalah struktur Lewis untuk atom atau unsur. Kalau ini struktur Lewis untuk senyawa atau molekul unsur. Kalau ini disebut sebagai apa? Rumus kimianya. Ini gambaran gas klorin itu kayak begini, nggak begitu kelihatan ya. Karena warnanya dia memang kuning. Gas baunya tajam, nggak boleh kehirup. Kalau kehirup, kita bisa pingsan di tempat, paling fatal adalah meninggal sampai mati. Itu kalau gas klorin. Satu ruangan ini tak kasih 5 liter, paling mati kabeh. Beneran itu. Bisa nggak saya buat di lab ini? Bisa. Tak buat sekarang. Terus tak lepas di sini semua, tak kunci semua gitu. Nggak apa-apa ya. Nah, ini anak-anak yang sempat disalahgunakan waktu perang Teluk. Perang di daerah Arab, di tanah Jazirah Arab ya. Termasuk yang perang Suriah terakhir, termasuk yang di perang mana lagi ya. Itu yang digunakan ada 2 campuran bomnya itu, ada gas klorin dan fosfor. Kalau gas fosfor, itu misalkan dijatuhkan di SMP BSS gitu ya, kita nggak kena ledakannya, tapi udaranya bus gitu aja, kulit kita langsung kebakar. Nah itu nggak bisa disembuhkan, kebakarnya itu luar biasa. Nah kalau gas klorin dijatuhkan di sana, kita ngerebaknya, langsung tewas. Itu kalau gas klorin. Jadi itu yang digunakan di perang Suriah. Berbahaya sekali perangnya di sana. Itu tidak lagi menggunakan senjata-senjata yang biasa, tapi sampai senjata kimia yang digunakan. Ada juga sampai senjata biologisnya yang digunakan. Ada menyebar bakteri, virus, dan sebagainya di sana untuk perang. Nah, itu kepentingan politik di daerah Timur Tengah. Kita nggak tahu masalahnya ya.
Ada yang ditanyakan, Rek, sampai di sini dulu?